Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Di dalam rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus kembali berbicara tentang roti hidup dan hidup kekal. Roti hidup tidak lain adalah tubuhnya sendiri. Dengan menyantap roti hidup, kita akan menjadi kenyang. Menjadi kenyang berarti kita sampai pada keyakinan akan Yesus sebagai sang roti hidup yang memberikan kehidupan kekal. Sebagai manusia beriman, kita memiliki tubuh jasmani dan jiwa serta roh. Tubuh biologis dikuatkan melalui makanan kita setiap hari dan minuman untuk jasmani kita. Jiwa dan roh kita juga membutuhkan makanan supaya beroleh kekuatan dan bisa bertahan dalam hidup. Makanan jiwa dan roh kita ialah roti hidup, yakni Kristus sendiri yang kita santap melalui komuni kudus, komuni suci dalam Ekaristi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa Yesus Kristus sungguh hadir secara nyata di dalam Ekaristi, yaitu tubuh, darah, jiwa dan kealahnya di dalam rupa roti dan anggur. Ekaristi itu sungguh-sungguh Allah, maka kita tidak boleh menyambutnya dalam keadaan berdosa berat. Untuk menyambutnya dengan layak, kita harus berada dalam keadaan berdamai dengan Allah. Jika kita sedang dalam keadaan berdosa berat, kita harus menerima pengampunan melalui sakramen tobat sebelum kita menyambut komuni kudus. Ekaristi menjadi kenangan hidup akan misteri Paskah dan akan segala karya agung yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya, dan sekaligus harapan nyata untuk perjamuan surgawi di dalam kehidupan kekal. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai seorang beriman, sebagai seorang Katolik, maka perlu kita
memahami bersama bagaimana atau makna buah-buah dari Ekaristi. Yang pertama adalah komuni memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Hal ini berdasarkan atas perkataan Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yang kedua, komuni memisahkan kita dari dosa. Karena dengan mempersatukan kita dengan Kristus, kita sekaligus dibersihkan dari dosa yang telah kita lakukan dan melindungi kita dari dosa-dosa yang baru. Yang ketiga, Ekaristi adalah membangun gereja di dalam kesatuan. Oleh Ekaristi, Kristus mempersatukan kita dengan semua umat beriman menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Ekaristi memperkuat kesatuan dengan gereja yang telah dimulai pada saat pembaptisan. Kesatuan dengan gereja ini mencakup gereja yang masih bersiarah di dunia, gereja yang sudah jaya di surga, dan gereja yang masih dimurnikan di dalam api penyucian. Yang keempat adalah Ekaristi mewajibkan kita terhadap kaum miskin, sebab dengan bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi, kita juga mengakui Kristus yang hadir di dalam diri orang-orang yang dianggap miskin, yang terpinggirkan, yang juga menjadi saudara-saudara kita, yang di dalam Dia menjadi saudara-saudara kita juga. Yang kelima adalah Ekaristi mendorong kita ke persatuan umat beriman, sebab dengan Ekaristi kita semua merupakan suatu sakramen, bahwa Ekaristi adalah sakramen kasih sayang, tanda kesatuan dan ikatan cinta. Demikian perkataan dari Santo Agustinus, yang seharusnya secara penuh dialami bersama oleh semua orang yang beriman di dalam Kristus. Jadi dengan Ekaristi kita semua merupakan suatu ikatan cinta, kesatuan cinta kita dengan Bapa di surga. Dengan demikian, inilah beberapa makna dari Ekaristi yang perlu kita pahami, sehingga kita semakin mau terlibat aktif dan tekun dalam mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga sakramen Ekaristi terutama dalam komuni kudus, Allah sungguh-sungguh hadir dan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, dan semoga kita selalu membawakan kabar kasih, mewartakan kasih dan keselamatan untuk semua orang. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, semoga kami semua selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, dan semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kami semua. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.